Gara-gara ijazah muncul suasana dan situasi sesama anak bangsa, kalau kita melihat ya saling gas menggas ya, gara-gara ijazah, Pak. Apakah kasus ijazah ini sesuatu hal yang penting? Ada yang menyatakan tidak penting. Ada yang menyatakan penting. Karena ini menyangkut soal integritas dunia pendidikan kita. Saudara, pada akhirnya kita diperhadapkan dengan hasil karya kita sendiri sebenarnya sebagai anak bangsa. Hasil apa yang telah kita kerjakan. Saya menilai keadaan ini karena atur-aturnya kita, atur baku atur ya. Akhirnya apa? Ya semesta ini mungkin menunjukkan inilah hasilnya yang kalian baku atur itu. Ini kalian nikmati atur ini. Saya justru hari ini melihat bahwa ini harus menjadi koreksi total terhadap semua komponen bangsa ini. Ini imbas daripada atur, Pak. Atur ini, atur sana, atur ini, atur sana. Ya udah. Pada akhirnya kita berada pada keadaan dan situasi hari ini. Pada saat ada ruang yang diatur, tiba-tiba, Pak, bisa jadi ada yang melihat, wah ini ternyata begini permainannya ini. Masuk dia. Salah satu sosok misalnya. Setelah masuk, oh dia atur, setelah itu dia sandra orang. Akibat kita saling atur-atur. Saya menilainya begitu. Oleh sebab itu, hari ini sudah harus kita hentikan. Harus kita hentikan. Kalau kita cinta negara dan bangsa ini. Kalau tidak, akan melahirkan, apa istilahnya ya, rasa bernegara itu kemungkinan luntur, Pak. Di setiap hati sanubari rakyat. Kalau sudah runtuh yang namanya rasa bernegara, rawanlah urusannya kan. Kita menyaksikan kisruh soal ijazah ini. Saya juga nggak ngerti, nggak paham. Kita ngomong begini misalnya, tunjukkan dong aslinya. Dikanter lagi. Ngapain minta-minta mau lihat yang asli? Yang parahnya kita sesama rakyat tuh. Yang saling mengkanter, saling menghajar, saling berhadapan. Padahal kalau saya, jangan kita fanatik terhadap sosok. Kita fanatik terhadap konstitusi. Undang-Undang Dasar 45. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal bernegara, Pak. Kalau kita mau fanatik berdasarkan ketidaksukaan, berdasarkan kesukaan kita masing-masing, tentu saja kita akan seperti ini akhirnya. Coba kita simak dan saksikan bagaimana ya serunya ini perdebatan tentang ini. Dan mungkin ada juga sudah lihatlah ini salah yang menurut sangat benar advokat Indonesia. Baik. Oke. Kita harus jeda dulu. Kita akan bahas banyak hal begitu ya, karena ini sanksi pidana di depan mata. Saya ke hal luar biasa Bang Alkatiri dulu, klien Anda, Dr. Tifa juga sudah mendapatkan SPDP, Bang? Sudah. Silakan. Sudah. Minum. Iya. Saya sebelumnya saya tanggapi ya. Begini. Dia bilang semuanya akan masuk dan sebagainya. Dia lupa, jika dalam persidangan tidak terbukti, maka pelapor yang masuk. Jangan lupa. Ini kan belum. Sorry, saya cari ininya aja supaya enak kita nontonnya ya. Yang pasti, ini adalah keadaan yang menurut saya itu sudah sangat tidak bagus ya. Karena anak-anak bangsa ini banyak yang nonton. Apa efeknya? Efeknya pertama orang akan, anak-anak bangsa ini akan melihat dan menonton ternyata begini berdiskusinya ya. Dan itu sangat tidak bagus, sangat tidak baik. Itu menurut saya ya. Dengan adanya saudara dampingi saja klien saudara. Gak usah ngajari saya, penyidikan sekarang sudah banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya, kalau begitu saudara lakukan. Saudara lakukan aja bagaimana meng-SP3 laporan kami itu saja. Karena fakta ya, Bambang Tri Anda dampingi masuk. Fakta, Bambang Tri Anda dampingi masuk.
Kalau bisa semua Anda dampingi, masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Faktanya itu. Ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Ya, silakan lakukan pra peradilan. Tidak ada peradi pecah belah, yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Baik. Oke. Kita harus jeda dulu. Kita akan bahas banyak hal begitu ya, karena ini sanksi pidana di depan mata. Saya ke Bang Alkatiri dulu. Klien Anda, Dr. Tifa, juga sudah mendapatkan SPDP, Bang? Sudah. Silakan. Sudah. Minum. Iya. Saya sebelumnya saya tanggapi ya. Begini. Dia bilang semuanya akan masuk dan sebagainya. Dia lupa jika dalam persidangan tidak terbukti, maka pelapor yang masuk. Jangan lupa. Ini kan belum sidang. Kalau kita bisa membuktikan bahwa memang ijazah Jokowi itu tidak asli, bahkan yang masuk pelapor, termasuk kelompoknya beliau. Paham ya? Itu ya? Baik. Terima kasih. Saya tambahkan apa yang dikatakan Bu Ibu Kurnia tadi. Sebenarnya ini ada sejarah, bukan tiba-tiba. Banyak orang bilang, loh ini kok tiba-tiba memasalahkan ijazah Jokowi. Tapi bukan begitu. Ada peristiwa persidangan Bambang Tri dan Gus Dur itu, ya kan? Itu kan pidana. Bahkan dikatakan siapa yang menuntut dia harus buktikan. Ya, pada saat pidana itu dikatakan dia dakwanya ya itu adalah menyampaikan berita bohong sehingga menimbulkan kerusuhan. Ya kan? Lah, jika memang benar Bambang Tri dan Gus Dur itu bohong, jaksa seharusnya menunjukkan aslinya. Nah, ini loh buktinya. Tapi kan tidak. Fotokopi. Selama saya jadi lawyer 30 tahun lebih, apalagi pidana menyangkut nasib orang, tidak boleh walaupun kita fotokopi dileges, tapi di dalam persidangan aslinya harus ditunjukkan. Itu sejarahnya. Jadi Bambang Tri dan Gus Nur ini itu dihukum berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta persidangan sesuai KUHP. Ya kan? Lah, oleh sebab itu karena pendampingnya saudara saya Bang Ahmad Jinudin, Malagi Dusian, lah mereka mempertanyakan ijazah ini ada nggak sih? Nah, sehingga mereka bersurat ke UGM, mereka bersurat ke Jokowi, bersurat ya, datang ke Solo dengan baik-baik. Bahkan mereka bikin pemberitahuan ke polisi karena banyak orang, dan mereka datang ketok pintu dan diterima oleh rektor, oleh dekan dan sebagainya. Ya kan? Nah, kebetulan ada Bu Tifa di situ, ada Roy Suryo sebagai saksi juga. Beliau-beliau ini saksi juga, walaupun kapasitasnya sebagai ahli ya. Tapi dalam hal ini ke Jogja kemarin, beliau-beliau ini sebagai saksi. Coba saudara lihat. Bahkan ikut bertemu, keadaan ikut ini. ngobrol. Nggak ada teriak-teriak. Coba saudara simak keadaan. Jangan melihat siapa yang berdebat ini, Pak. Dan itu berbeda dengan yang sekarang. Bukan tidak suka. Ini ikut Ibu Surya. Tapi ini yang ditonton oleh generasi. Jadi mereka akan melihat dan ya kan? membenarkan dalam diri mereka. Kemudian kalau saya hubungkan dengan undang-undang informasi sudah tidak sangat mendidik ya kan? Dan berbahaya untuk kondisi ke depannya, Pak. Tahun 2008. Ini ulah siapa? Itu jelas. Saya juga tidak mau lagi apa istilahnya menyatakan ini ulah siapa, ini salah ini. Tapi sudahlah, kita sebagai masyarakat ini berhentilah fanatik terhadap sosok. Fanatisme kita terhadap negara ini. Yang mendapatkan. Mari kita ukur siapapun berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Jangan berdasarkan diri kita masing-masing. Itu saudara. Apa namanya BOPT, ya kan? Dana